Yang ketiga, dia datang itu saat habis isya katanya. Kata saksi mata ini, kondisinya kakinya terluka katanya, bagian lutut kiri sama kondisinya lemas. Jadi setengah nggak sadar lah ya. Bawa ke arah RSPAD. Instagramnya dipajang 1747 selesai dan sudah dikonfirm langsung juga diiyakan betul. Betul ya, 1747. Lalu padahal kok polisi bisa menyimpulkan bahwa itu adalah karena kehabisan nafas jika paru-paru itu tidak ditemukan? Ya, oke. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita, salah satu program milik Harian Kompas di YouTube. Nah, ini sahabat Kompas mungkin juga sudah melihat atau membaca atau mendengar tentang temuan, akhirnya ketemu gitu, Reno dan Farhan. Tetapi penemuan ini kemudian memunculkan tanda tanya baru. Sebenarnya mereka ini selama 2 bulan kemana saja? Meskipun ditemukannya meninggal. Meninggalnya kapan, kenapa, oleh siapa kalau misalnya dibunuh, itu yang masih jadi pertanyaan panjang. Nah, untuk menjawab itu, ini sudah hadir Mas Rama Punajati, ini wartawan yang biasa ngepost di kepolisian. Lalu ada Mas Pandu Yoga, ini wartawan Desinvestigasi dan Jurnalisme Data, yang sejak September lalu sudah mencoba mencari tahu kemana orang-orang yang hilang itu. Juga saya ditemani oleh Jeng Sari seperti biasa. Nah, kita mulai dari Mas Rama nih. Yang terbaru yang diungkap oleh polisi itu apa sekarang ini? Jadi yang terbaru yang diungkap dari polisi adalah hasil identifikasi dari 2 kerangka yang ditemukan di Kuitang pada 30 Oktober lalu. Kan ditemukan 2 kerangka di gedung ACC di Kuitang. Itu jarak antara Brimob dengan Makobrimob dengan gedung ACC itu dekat, berhadapan ya. Oh, berhadapan. Ya. Kemudian ditemukan 2 kerangka di situ pada 30 Oktober kemarin. Kemudian setelah penemuan itu dilakukan identifikasi dengan dicocokkan dengan daftar orang yang hilang. Yaitu Reno dan Farhan. Kecocokannya di mana saja sebenarnya? Kecocokan itu dilihat dari tes DNA, karena dilakukan tes DNA di mana keluarga dari Farhan juga didatangkan untuk dilakukan tes DNA, dengan juga struktur gigi dari kerangka tersebut, dan juga ada perhiasan, terutama di Farhan yang ditemukan, dan juga ada sabuk ikat pinggang yang juga ditemukan di kerangka tersebut. Memang dalam kondisi ini polisian mengaku mengalami kesulitan karena kondisi kerangka sendiri sudah sangat hancur dan beberapa bagian sudah hilang. Tidak hanya kerangkanya, tapi organ vitalnya juga hilang. Jadi memang dengan sumber daya yang terbatas itu, polisi harus berhasil atau harus bisa mengungkap siapa kerangka itu. Dan beberapa hari setelah penemuan kerangka, akhirnya bisa teridentifikasi itu adalah Farhan dan Reno yang sudah 2 bulan menghilang. Satu-satu nih. Kalau Farhan, sisa rangkanya itu bagian apa aja yang ditemukan? Tidak dijelaskan secara detail oleh kepolisian bagian apa yang ditemukan, tetapi kedua kerangka ini memang tidak utuh. Ada yang hilang organ vital seperti paru-parunya, ada juga bagian tulang-tulang yang juga hilang gitu. Jadi kita tidak bisa, juga penyidik juga tidak merinci secara detail bagian apa saja yang ditemukan, apakah ini Reno atau bukan. Tapi mereka secara umum mengatakan bahwa 2 kerangka yang ditemukan itu adalah memang Reno dan Farhan gitu. Nah, dari temuan ini, kalau Desinvestigasi kan sudah sejak awal September ya melakukan investigasi, bertolak dari akhir Agustus itu. Kejanggalan-kejanggalan apa kalau dikontraskan antara temuan tim investigasi dengan paparan kepolisian tadi? Ya, kemarin kami juga desinvestigasi komunikasi sama Mas Rama gitu untuk menanyakan beberapa hal yang masih mengganjal gitu dari temuan kami gitu ya. Yang pertama itu dalam liputan kami itu ketemu salah satu orang yang sebut aja Gatot, kami bilangnya, dia minta namanya dirahasiakan, dia saksi mata di Kuitang. Dia mengaku pernah melihat Farhan. Ketika saya tanya ke dia seberapa yakin Anda bahwa itu Farhan?
Karena dia kan cuma lihat dari fotonya kan, foto yang beredar di Kontras. Oh, dia nggak kenal. Dia nggak kenal, dia hanya melihat. Dia bilang keyakinan saya 80-90%. Karena dia 3 kali melihat orang itu dibawa ke posko medis dan dia berada di posko medis. Dia bukan medis, tapi dia ada di situ, di lokasi itu, di posko medis. Aku nggak bisa jelasin lebih lanjut nih siapa dia, gimana dia, tapi dia ada di situ dan dia menyaksikan itu dari sore hari hingga sekitar jam 7 jam 8 dia berada di spot itu di Kuitang, di dekat jembatan layang Pasar Senen itu bawahnya. Dibawa oleh siapa? Jadi kan dia 3 kali tadi mas. Dia cerita dia 3 kali melihat orang yang dia duga adalah Farhan. Itu yang pertama 2 kali ke situ itu Farhan sendiri menurut dia. Hanya kena gas air mata. Jadi mungkin sakit matanya atau butuh oksigen, dia ke posko medis di depan Kimia Farma dekat jembatan layang Pasar Senen itu, ke situ minta oksigen. Setelah sembuh dia kembali ke keramaian. Itu 2 kali dia begitu. Yang ketiga dia datang itu saat habis Isya katanya. Kata saksi mata ini, dia dibonceng oleh ojek daring atau ojol dengan jaket warna oranye. Kondisinya kakinya terluka katanya, bagian lutut kiri sama kondisinya lemas. Jadi setengah nggak sadar lah ya, dia lemas sama kakinya terluka katanya. Lalu dia dibawa di situ, diobatin di posko medis, sempat dikasih oksigen sama lututnya diobatin. Terus di tengah kekacauan itu kan kacau tuh situasi Kuitang dan sekitarnya. Itu saksi mata ini mendengar ada orang yang bilang udah bawa RS aja. Akhirnya dia mencegat ojek online yang lewat lainnya, jaket hijau. 2 orang dia berboncengan. Jadi si Farhan ini ditaruh di tengah. Diapit lah ya. Dibawa ke arah RSPAD. Kami nggak cuma segitu kan, kami butuh pencocokan nih kesaksian si saksi mata yang lain Gatot ini. Tapi nggak ada kan saksi mata yang melihat ini. Akhirnya kami ke ambulans DKI. Karena mereka bersiaga di situ kan katanya di depan Kimia Farma itu. Tanya ke ambulans DKI, memang betul mereka ada di situ. Mereka ada 2 spot di Kuitang itu. Yang pertama di area Duta, depan area Duta, dan yang kedua di depan Kimia Farma dekat jembatan layang itu. Awalnya yang area Duta ini personelnya paling gemuk, ambulansnya paling banyak. Tapi ketika menjelang malam memang situasi yang chaos itu yang di Kimia Farma, sehingga digeser. Itu setelah mendengar laporan dari yang Kimia Farma ini, oksigen habis, perban habis, akhirnya geser ambulans ke situ. Dan sayangnya dia tuh nggak mencatat nama orang yang diobatin. Yang di Kimia Farma itu nggak mencatat. Tapi ada kecocokan, ada beberapa orang yang dilarikan ke rumah sakit, menurut mereka itu memang ada, dan ada salah satu yang lukanya di kaki, di lutut. Dengan ciri-ciri mirip Farhan. Ciri-cirinya mereka nggak bisa menyebutkan karena mereka menangani banyak sekali orang kan waktu itu. Cuman paling confused pasti. Iya, cuman ada catatannya. Tapi kami cuman hanya sampai di situ. Dan saksi mata itu juga kami tanyain bagaimana dengan pakaiannya Farhan, seperti apa. Ini si Gatot maksudnya? Gatot. Karena yang foto yang beredar semua orang ya punya foto kan dari Kontras itu cuman setengah badan. Jadi Farhan itu berangkat mundur dikit, Farhan itu berangkat demo ke Kuitang bersama salah satu temannya dan dia sempat difoto sebelum mereka akhirnya terpisah. Ya, fotonya di depan Makobrimob itu cuman setengah badan ke atas, bawahnya nggak kelihatan kan. Maka saya nanya ke saksi mata itu, gimana dengan pakaian bawahnya? Dia pakai apa? Celananya pakai apa? Sepatunya? Si saksi mata ini bilang, celananya dia nggak tahu pasti bahannya, tapi warnanya gelap. Lalu sepatunya warna terang, mengarah ke putih. Lalu saya nanya ke abangnya Farhan, namanya Imroni. Itu memang dari awal selalu share cerita dengan kami. Dan dari kenalkan juga, kami kenal dengan dia dari Kontras. Dan dia cerita memang Imroni lupa sepatu apa yang dipakai Farhan ketika dia berangkat demo. Cuman yang di rak sepatu itu yang nggak ada emang warna putih. Jadi cocok ya antara kesaksian Gatot sama data beberapa data Imroni lain. Memang nggak 100% ya mas, tapi ada kecocokan itu makanya kami nulis itu yang Farhan. Sekarang kita cek itu saksi si Gatot ngelihat Farhan jam berapa terakhir waktu dia dibonceng itu? Habis Isya sih dia bilang. Habis Isya, jadi kira-kira jam 7 ke atas ya? Iya, mungkin antara itulah. Nah, sementara kebakaran atau itu padam, di situ kan ada kebakaran waktu ke situ, ada bakar-bakaran lah ya. Itu sudah padam jam berapa?
Kalau ketika konfes dijelaskan nggak itu, Mas? Aku mau nambahin nanti, tapi melihat dari polisi dari itu coba keterangan polisi kebakaran di Kuitang waktu itu jam berapa padam? Kalau di konferensi pers tidak disebutkan secara rinci jam berapa padam, tapi memang terjadi kebakaran di sana yang didahului dengan penjarahan. Oke. Jadi memang ketika konferensi pers yang ada di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati disebutkan sequence waktunya dari awal kerusuhan tanggal 29 Agustus sampai dengan penemuan sampai dengan hasil identifikasi kedua kerangka. Oke. Nah, dari sequence itu polisi meyakinkan bahwa semua proses sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi ada sesuatu hal yang kami anggap janggal, itu adalah setidaknya ada 3 poin, dan ini juga didukung oleh koordinator kontras Pak Dimas yang mengatakan bahwa proses ini kok terlihat sangat janggal, di mana polisi seakan-akan menjadikan hilangnya Reno dan Farhan ini hanya sebuah peristiwa kebakaran biasa, bukan sebuah peristiwa pidana lain gitu. Ya, beberapa kejanggalan yang ditemukan misalnya pertama mengenai mengapa polisi langsung menyimpulkan bahwa 2 kerangka itu adalah Reno dan Farhan. Itu kejanggalan pertama. Yang kedua kejanggalannya adalah mengapa ketika kebakaran terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan proses penemuan itu pada tanggal 30 Oktober dalam waktu 2 bulan, polisi tidak sama sekali mencium adanya bau jenazah. Jenazah. Olah TKP. Padahal olah TKP dilakukan dalam waktu ya cukup panjang, Mas, dari tanggal berapa ya? 10 September sampai baru dibuka pada tanggal 20 Oktober. Dibuka garis polisi. Polisi lainnya dibuka 20 Oktober. Itu atas permintaan dari pengelola gedung, karena memang pengelola gedung itu akan merenovasi gedung tersebut. Berarti 20 hari sebenarnya. Iya. Ada waktu yang cukup untuk bisa menemukan kerangka. Itu. Tapi ini enggak. Ya, anehnya kenapa polisi tidak menemukan? Itu 2. Yang ketiga apa kejanggalannya? Kejanggalan yang ketiga itu adalah mengenai CCTV. Jadi CCTV sepanjang kejadian sampai dengan peristiwa kebakaran sampai dengan kemarin tidak bisa dideteksi karena katanya DVR-nya ikut terbakar ketika proses tersebut, sehingga polisi tidak bisa merekam atau tidak bisa mendeteksi mengapa Farhan dan Reno bisa sampai ke lantai 2 gedung ACC tersebut. Jadi kita bilang, memang kondisinya seperti apa, Pak? Saya tanyakan itu langsung ke Wakil Direskrim Polda Metro Jaya, KBP Putu Holis Aryana. Dia mengatakan kondisinya memang kami tidak memiliki data yang cukup untuk mengatakan menyampaikan kenapa sih Farhan ini bisa sampai di sana. Yang pasti mereka adalah korban. Tapi tidak disebutkan ini korban apa nih, Pak? Korban apa atau korban siapa? Korban apa? Korban kebakaran kah? Apakah korban kekerasan? Apa korban kekerasan? Itu kalimat penjelasan detail itu nggak ada di dalam jumpa pers polisi. Tidak. Tapi kalau tanda-tanda kekerasan apakah disebutkan? Tanda-tanda kekerasan kalau dari platform mengatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Itu di state gitu ya, disebut tidak ada tanda-tanda kekerasan. Terus saya tanyalah ketika proses tanya jawab, ditanya jadi penyebab kematiannya apa? Oke. Polisi menjawab penyebab kematiannya diduga karena kehabisan nafas dan akhirnya ikut terbakar dalam kejadian. Tapi paru-paru tidak ada. Tapi paru-paru tidak ditemukan. Oke. Karena untuk membuktikan seseorang matinya karena kebakaran dan karena kehabisan nafas, itu kan paru-paru. Harus ada paru-paru. Nah, aku tanya ke bagian lapor, Ibu Hastri juga mengatakan bahwa ya saat itu paru-paru kami tidak menemukan. Jadi dalam logika kami, kok polisi bisa menyimpulkan bahwa itu adalah karena kehabisan nafas jika paru-paru itu tidak ditemukan. Ya, oke. Ini kita kayaknya mesti digging lebih jauh lagi soal durasi waktu ya, atau kronologis waktu antara kebakaran atau pembakaran lah, dengan kesaksian si bukan cuma gitu. kesaksian, tapi juga sempat media sosialnya kan sempat aktif kalau nggak salah. Betul. Sama teleponnya dia. Itu gimana? Kebakaran tuh jam berapa? Kalau kan kita wartawan banyak yang di sana. Jam berapa itu? Mati api. Padam apinya itu. Sebenarnya yang saya tahu sebenarnya dari akun
Damkar DKI ya, akun resminya itu mengumumkan itu operasi pemadam kebakaran di Gedung ACC Kuitang Sudah tanggal selesai. 29 Agustus itu ada jamnya tuh. Ada di link yang nanti bisa tampilkan ya. Iya. Itu selesai jam 17.47. 17.47 itu 17.47 menjelang maghrib lah, belum 17.47 sudah selesai, api sudah padam. Ah, saya pertanyaan lanjutan saya ke Biro Humas ya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Pak Arief. Itu prosedurnya apa gitu? Apakah petugas baru boleh meninggalkan lokasi setelah api benar-benar padam? Iya, betul Mas, prosedurnya itu. Oke. Pantang pulang sebelum padam. Ya, itu menurut mereka 17 di Instagramnya dipajang 17.47 selesai dan sudah dikonfirm langsung juga diiyakan betul. Betul ya, 17.47. Lalu padahal Farhan tadi seperti yang saya ceritakan di awal kan masih terlihat diduga ya, mungkin diduga terlihat setelah Isya, setelah Isya yang jam 7 ke atas. Jam 7 ke atas dia masih diduga terlihat hidup dalam keadaan luka. Ya. Oke. Pertama Farhan, yang kedua Reno. Kalau Reno, tim investigasi Kompas memang tidak punya tidak menemukan jejaknya dia ketika di Kuitang Mas, tapi nggak menemukan fotonya atau apanya Reno. Tapi yang kami temukan hanya Reno itu pamit dari Pasar Jatinegara pada temannya bahwa akan lihat demo di Kuitang. Nah tapi dari kakak sepupunya dia kan orang Surabaya, tapi menumpang tinggal di Sepupunya. dekat Jatinegara lah, beberapa kilometer dari Pasar Jatinegara. Itu sepupunya sempat WA. Cuma kalau manggil orang Surabaya kan Caca ya. Cak, di mana Cak gitu. Kowe nang endi gitu. Kamu di mana? Itu 18.56. 18.56. 18.56 jauh Hampir jam setelah 7. padam apinya ya. Memang Reno nggak menjawab dalam ketika di WA itu Reno nggak menjawab. Cuman itu centang 2, artinya HP-nya dia masih berfungsi kan yang dibawa Reno itu. Karena dia biru. bawa centang 2 sih, centang Biru. 2. Oh, enggak tahu ya. centang Abu-abu 2. apa biru? Oke. Centang 2. Nah, kalau Farhan mungkin soal medsos ya. Itu Farhan itu beda dengan Reno. Farhan itu menurut keterangan keluarganya memang dia sedang menggadaikan HP-nya. Jadi dia berangkat ke Kuitang tanpa membawa HP. Dan dia tapi bersama satu temannya, makanya dia ada fotonya kan di depan Makobrimob. Kita bisa confirm kalau Farhan ini memang ke Kuitang. Itu bisa dikonfirmasi. Itu fix, nggak diragukan lagi ya. Kalau Reno itu kami tidak mendapati tim investigasi Kompas ya, tapi beberapa waktu lalu kami ngobrol dengan Kontras ternyata menemukan bukti kalau Reno ada di situ juga di Kuitang. Kembali ke soal Farhan, meskipun HP-nya nggak dibawa ketika dia hilang di Kuitang, tapi medsosnya tuh aktif, tapi pesannya nggak jelas sih Mbak. Pesannya tuh lebih kayak random gitu loh. Dia kosakatanya kacau gitu lah. Oh, waktu posting itu. Ya. Di jam-jam berapa? Nah, setelah Oh, setelah dia hilang. ya setelah dinyatakan hilang. Selama berhari-hari. Berhari-hari. Bahkan ketika jadi kami ketemu Kontras tuh kalau nggak salah pertengahan ya, mungkin tanggal belasan September. Oke. Lalu kami ngerasa ini ada info yang nggak bisa kita keep nih, kita harus keluarin dulu karena ini kepentingan publik kan, biar dia ketemu atau gimana. Kita rilis salah satu newsnya dulu. Nah, bersama dengan waktu kami ngerilis news itu, tanggal belasan ya, mungkin pertengahan September itu, medsosnya Farhan tuh aktif, majang berita. Tapi saya lupa itu berita kami atau berita media lain, pokoknya. Oke, nanti bisa kita cek ya. Masih aktif sampai sekarang ya? Sekarang saya nggak kurang tahu, tapi kita waktu cek, ya. kita terbit ya masih aktif. Ya, majang berita. Bahkan kakak sepupunya Farhan itu sempat nanya ke kami, Mas, ada nggak teman-teman jurnalis info soal siapa di balik akun medsos Farhan? Kenapa sih saya ceritakan ini gitu ya, Mbak? Karena kemarin menurut saya ada dua hal yang missing dari ketika Polisi ketika jumpa pers. Yang pertama kan Damkar nggak dihadirkan, jadi kita nggak tahu kronologi Damkar seperti apa ya. Lalu yang kedua juga soal medsos, itu memang disebutkan HP-nya digadaikan, tapi polisi nggak mendalami mengapa medsosnya masih aktif. Aktif dan buat apa aktif. Logikanya kalau misalnya saya menggadaikan HP ke Mas Faik, saya hilang nih, saya diumumkan satu negara mencari saya, kan pasti Mas Faik takut dong. Masa Mas Faik login ke HP saya ngendaliin seolah-olah. Maksudnya kalau dia masih hidup tinggal bilang aku masih hidup gitu kan. ya, sisa pertanyaannya itu sih, kenapa buat Oke, jadi ini ada dua. Kita mau percaya Damkar atau percaya polisi? Ini perlu disurvei nggak? Kayaknya perlu disurvei. Kita percaya siapa gitu ya. Tapi kemarin kan di jumpa pers dirimu nanya itu kan? Iya, saya Terus dijawab tanya nggak? khusus langsung tanya
pertanyaan titipan dari tim investigasi mengenai siapa yang meretas handphone milik Farhan, terutama media sosialnya, gitu, sehingga dia dengan aktif bisa memposting segala hal di situ kan. Terus? Dijawab oleh Pak Putu bahwa itu adalah W dan K. Apa maksudnya? Orang yang memang dia menggadaikan HP-nya kepada W dan K. Oh, ada orang itu. Nah, 2 orang itu. Jadi Farhan ini menggadaikan, kan tadi sudah disampaikan, menggadaikan handphonenya ke kedua orang ini, W dan K. Nah, W dan K inilah yang memainkan media sosial milik Farhan. Itu yang disampaikan oleh polisi. Kenapa bisa memainkan? Iya, karena selain handphone, dia juga menyerahkan nomor HP-nya dan juga emailnya. Oh, ini agak aneh ya. Iya. Nomor gadein sekaligus SIM card-nya, sekaligus emailnya juga. Dan passwordnya tentu saja ya. Karena sampai dia bisa. Pak Putih tidak menanyakan bahwa passwordnya, dia cuma bilang bahwa yang diserahkan itu handphone, sekaligus SIM card, sekaligus email dan nomor. Nah, HP-nya sekarang di mana posisi? Posisinya di W dan saya nggak tahu apakah dijadikan alat bukti ataukah memang masih berada di W dan K gitu. Tapi memang Motifnya nggak ini ya? Terkait motif kenapa dia bisa bisa memainkan itu, yang kata dia masih didalami sampai saat ini. Jadi polisi sudah walaupun sudah mengidentifikasi Radwan Farhan sudah meninggal dalam kasus ini, tapi katanya mereka akan tetap menjawab segala sesuatu pertanyaan yang akan dilontarkan kepada mereka, gitu. Karena itu sebuah bentuk pelayanan kepada masyarakat, gitu. Itu kata Pak Putu polisi. Nanya apa lagi terus Rama? Kemudian kenapa tadi soal kejanggalan kenapa CCTV bisa mati? Gitu. Ya karena memang ternyata saya juga tanya sama Kompolnas, di sepanjang tanggal 28 sampai dengan 30 CCTV di area kejadian kerusuhan itu memang dimatikan. Tidak hanya di Jakarta, tetapi itu juga terjadi di beberapa kota yang lain. Apa alasannya? Siapa yang perintahin? Nah, Kontras juga menanyakan hal itu kepada kepolisian dan bertanya kenapa tidak mencegah terjadinya dimatikannya CCTV. Polisi tidak bisa menjawab. Oke. Kontras mempertanyakan juga kenapa pada saat kejadian CCTV di sekitar itu harus dimatikan. Bahkan CCTV yang dari Pemprov DKI juga tidak bisa diakses gitu. Maksudnya apa? Tapi polisi tidak menjawab dari pertanyaan Kontras tersebut. Nah, kejanggalan Rama tadi setelah ditanyain ke polisi, dijawab semua dengan detail. Kalau di konferensi persnya tidak dijawab dengan detail karena memang waktu kita untuk bertanya hanya 1 jam. Nah, emang konferensinya jam berapa? Konferensi itu diundur dari awalnya Selasa, kemudian diundur menjadi hari Jumat. Dari awalnya jam 9 diundur jam 10 dan akhirnya diundur jam 11. Jadi 11 siang. 11 siang. Jadi sebelum waktu sholat Jumat, kompres harus dihentikan. Ya, biar punya alasan. Ya, alasannya adalah sholat kita Jumat. sudah mau mendekati sholat Jumat, jadi konferensi pers kita akhiri. Template. Itu memang suatu cara untuk membatasi wartawan agar tidak bertanya banyak. Nah, apa kira-kira teori yang bisa kita berdasarkan fakta ya, bukan berasal dari asumsi kosong? Sebaiknya sih nyewa investigator swasta tuh. Kalau perlu investigator asing ya. Kalau misalkan ada NGO yang bisa support untuk menyelidiki itu sisa kerangka. Iya, sisa kerangka. Juga Dan aneh kan, kok bisa cuman sebagian kecil, benar. Dan itu apakah di 2 tempat yang berbeda antara Farhan dengan Reno? Di Apa lokasi dikumpulin? yang sama. Di lokasi yang sama, di lantai 2, di ruangan yang sama, di underwriting room, ruang administrasi. Antara Farhan dan Reno? Itu sama, di ruangan yang sama. Oh, dikumpulin jadi satu. Jadi dia terjebak dalam reruntuhan material kebakaran di ruangan underwriting room tadi, di ruang administrasi gedung ACC. Ini aku ketawa karena lu bukan menertawakan itu ya, tapi menertawakan kelucuan penemuan barbuknya. ya dengan kata lain Jeng Sari mau bilang bahwa ini sangat-sangat tidak natural gitu kan. Tapi amatir. Iya, sangat amatir dan itu tadi makanya kejanggalannya kalau dihitung-hitung banyak banget. Karena dari sekuen waktu nggak cocok, dari misalnya keterangan kesaksiannya juga nggak cocok. Banyak ketidakcocokan. Salah satu yang juga diusulkan tidak Mbak Sari juga sampaikan bahwa ya seharusnya ada upaya alternatif lain ya, yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyandingkan penemuan polisi gitu. Apakah itu mungkin?
kata Kompolnas ya itu mungkin. Kata juga aktivis HAM Usman Hamid bahwa ini sudah pernah dilakukan ketika peristiwa pelanggaran HAM tahun 98 itu terkuak. Itu kan melalui investigasi independen, ya kan? Nah, apakah itu bisa dilakukan untuk kasus ini? Ya pasti bisa, begitu. Banyak kok investigator swasta yang bisa di-hire. Untuk ini ya. Tapi ini sih Mbak, yang sebenarnya agak menarik itu kalau kita lihat memang ini benar-benar dari awal tuh, ketika yang hilang masih 4 orang. Kan selain Farhan dan Reno, kalau nggak salah namanya Eko dan Bimo. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Itu kan yang 2 ini awalnya ketemu dulu. Dan di kegiatan yang nggak berhubungan dengan demo. Ada yang jualan apa sih? Alat barongsai atau apa. Yang satu, terus yang satu lagi saya lupa jadi nelayan atau apa. Cuma ngilang aja dia. Sempat salah satunya itu, kami kan tim investigasi berlima, bukan cuma saya sendiri, saya cuma salah satu. Ada salah satu teman itu yang menunggu waktu itu. Ketika salah satu ini ada yang ditemukan, kami hadir ke konferensi pers. Dia nunggu, sebenarnya dia mau nanya kayak apa kronologisnya. Cuman dia nggak bisa menemukan lah kayak. Langsung setelah konferensi pers, orang yang ditemukan ini langsung dibawa pergi gitu lah. oleh polisi. Ya oleh polisi dan kita nggak bisa nanya Artinya apakah benar bahwa dia memang yang orang hilang itu, ataukah memang dia udah diajarin untuk jangan di ngomong? briefing atau Nah ini pengaruhnya besar ke pemberitaan sebenarnya Mas. Ketika setelah 2 orang dari 4 orang itu ditemukan hilangnya bukan karena demo, berita 4 orang hilang ini turut-surut. Itu makanya pemberitaan soal Reno dan Farhan itu di media-media lain nggak terlalu ini ya cuma tim investigasi Kompas itu karena 2 udah ketemu dan dia kesimpulannya Kesimpulannya ternyata mereka baik-baik aja gitu. nggak ada kaitan sama soal Sama demo. urusan Jadi demo-demo. apa ya? Jangan-jangan si Farhan sama Reno juga begitu kan kesimpulan Ya awalnya. teman-teman wartawan lah ada kekhawatiran kita liputan panjang dan berat soal ini. Ternyata Kalau endingnya tidak terkait demo mau seperti apa? Itu anti klimaks. anti klimaks. ya, makanya berita ini sebenarnya sempat turun ya dan aku lihat cukup masif sih narasi. Justru mengejek ya waktu itu. Meskipun Farhan dan Reno waktu itu belum ketemu tapi di medsos tuh banyak nih nanti ntar ketemu di sini jadi apa. Jadi isu hilangnya 2 orang ini itu seperti terdelegitimasi Betul. dengan ditemukannya 2 orang lain yang nggak ada ternyata hubungannya, baik-baik yang aja. ternyata Dan baik-baik baik-baik aja, saja. dan itu agak sedikit menurunkan mental kita untuk investigasi soal itu ya. Tapi sejauh ini kan media yang menginvestigasi Farhan sama Remo Cuma Kompas. cuman Kompas ya. Ya. Oke. Dan akhirnya ujungnya kayak gini, ketahuan banyak kejanggalan-kejanggalan itu. Oke, terima kasih Mas Rama, Mas Pandu, sahabat Kompas. Itu tadi cerita tentang temuan dalam tanda kutip jenazah atau sisa apa nyebutnya ya, organ Sisa tubuh kerangka gitu, ya. sisa kerangka 2 orang yang sudah lama hilang, yang selama ini misterius. Tetapi temuan ini juga menambah misteri-misteri yang lain. Masih banyak teka-teki, banyak pertanyaan. Kemudian juga kita semakin tidak jelas nih arahnya mau kemana. Tapi kita lihat dulu, semoga ke depan semakin jelas. Nah, untuk lihat bagaimana berita ini secara lebih detail, jangan lupa cek di Kompas ID dengan berlangganan. Karena di sana tim investigasi sudah menulis banyak berita, banyak artikel tentang orang-orang yang hilang pada saat demo di akhir Agustus itu. Begitu sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita episode berikutnya. Dah.